Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang cabang-cabang seni. Nah, karena minggu lalu tanggal 27 salah satu dari cabang seni yaitu musik dengan membawakan vokal, melihat teknik bernyanyi sudah kita lakukan dan anak-anak sudah pada mengirim tugas tersebut ke classroom, walaupun masih ada sampai sekarang yang belum mengirim. Nah, untuk itu masih ibu tunggu ya, kemungkinan ada saja kendala. Hanya ibu minta kejujuran kamu, jangan karena malas sehingga kamu melama-lamakan mengirim tugas ke saya. Nah, untuk cabang-cabang seni itu ada seni musik, ada seni rupa, ada seni tari, dan ada seni drama atau teater. Nah, salah satu dari seni itu adalah yang ibu spesifik saya itu adalah musik, dan itulah yang akan kita pelajari lebih detail di kelas 2 ini. Nah, nanti di classroom ibu kirimkan satu lagu sebagai contoh ya nak, sedikit untuk perbandingan yang kamu lakukan minggu lalu dengan vokal kamu, nah dengan pernapasan, kemudian dengan ekspresi membawakan lagu itu dalam suasana bagaimana. Kalau misalnya lagunya minggu lalu saya lihat itu ada yang lagunya asal-asalan. Nah, itu hanya supaya ada aja. Nah, jadi untuk kedepannya supaya lebih disiplin, lebih berusaha atau membuat semaksimal mungkin. Nah, lagu itu, lagu-lagu kamu yang minggu yang lalu, menurut penilaian saya kebanyakan penghayatan yang kurang ya. Nah, di penghayatan itu misalnya ada yang membawakan, saya ambil satu contoh lagu itu ya, lagu Indonesia tanah air beta. Nah, itu bukan dalam suasana sedih ya, walaupun lagunya itu agak sedikit lambat, tapi suka, tapi bukan riang. Riang itu beda tipis dengan suka. Dengan lagu itu, kalau riang itu contohnya lagu sorak-sorak bergembira. Nah, itu beda kan? Tapi bukan sedih. Nah, jadi monoton aja saya lihat dari kebanyakan. Baik di lagu yang suasana suka, di suasana sedih, yang kamu tunjukkan itu hanya yang penting terkirim lagunya. Oke lah, nggak apa-apa. Untuk kedepannya lebih belajar lagi. Nah, disitulah tadi lagu yang akan ibu kirimkan itu. Nah, coba kamu pelajari sedikit, walaupun ibu juga memang tidak semaksimal mungkin, tapi bisa kamu ambil dari sana apa kekurangan yang sudah kamu lakukan minggu lalu misalnya. Nah, kalau membawakan lagu yang sedih itu misalnya, boleh sampai ibarat meneteskan air mata. Lagu yang sedih, contohnya untuk apa kita membuat ekspresi itu? Contohnya saya itu adalah suku Batak Toba Tulen. Nah, yang menonton adalah suku Jawa, yang artinya si penonton yang suku Jawa tadi tidak mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya, tidak mengerti kata-kata yang saya ucapkan karena beda bahasa. Nah, lalu dengan apa dia bisa mengerti lagu yang saya bawakan itu? Nah, dari penghayatan saya, dari ekspresi saya, bisa dia mengatakan, oh berarti lagu yang dibawakan beliau itu adalah lagu yang suasana sedih. Misalnya lagu Butet ya, lagu Batak Tapanuli Utara, lagu Butet itu sudah terkenal. Contohnya, Butet di pangungsian do amang ale Butet damar gurila
damar darurat alebutet. Bisa mengeluarkan air mata. Saya sendiri kalau menyanyikan lagu itu, karena memang saya hayati, bisa saja mengeluarkan air mata. Nah, kalau lagu yang gembira, tadi sudah Ibu contohkan. Sorak-sorak bergembira, bukan? Sorak-sorak bergembira. Kalau saya menyanyikan lagu tersebut, ya kamu saja yang tidak mengerti sebenarnya kriteria-kriteria bagaimana cara menyanyikan lagu dengan benar, kamu bisa mengatakan bahwa itu adalah salah. Walaupun kamu tidak bisa membuat atau melakukan bagaimana yang benarnya. Nah, itu tadi contohnya. Nah, jadi untuk musik atau untuk vokal, itu ajalah yang bisa Ibu sebagai tanggapan-tanggapan saya dengan lagu-lagu yang sudah kamu kirimkan. Nah, untuk kedepannya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan tatap muka, mudah-mudahan kita bisa sehat walafiat untuk tahun 2021 di semester genap, di mana materi-materi yang sudah lewat misalnya masih kurang bisa dipahami karena pertemuan kita terbatas. Nah, boleh nanti dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu, nanti sekali di sana meledak pas di semester 2 ya nak ya. Nah, jadi tadi cabang-cabang sini, kita masuk ke cabang-cabang seni. Tadi ada satu seni musik. Ini yang paling kita pelajari ya, yang spesifiknya. Seni tari, seni drama atau teater, dan satu lagi seni rupa. Nah, untuk minggu depan kembali lagi seperti tanggal 27 bulan Juli kemarin, sebelum kita masuk materi, langsung Ibu kasih tugas untuk buat video vokal. Nah, di sini di salah satu jenis ini ya, jenis cabang seni yang berikutnya akan Ibu kasih lagi tugas, walaupun tidak harus kamu selesaikan dalam minggu ini. Kena ya, saya kasih kelonggaran karena memang mungkin tugas-tugas kamu ada banyak. Tapi bukan berarti tugas dari saya dikesampingkan. Nah, masih ada waktu buat kamu untuk mencari suasana di mana tidak harus di rumah, tidak harus di gedung. Cari suasana di mana kalau misalnya melakukan video atau prakteknya ini. Nah, yang kedua ini yang praktek kita sekarang itu buat video tentang cabang seni teater atau drama. Ya, teater tunggal. Karena kita tidak mungkin buat drama kelompok. Nggak mungkin kamu saya suruh ke tempat teman untuk melakukan itu. Jadi teater atau dengan acting ya, bisa dikatakan acting lah. Buat salah satu tuliskan, nah judul itu apa atau apa namanya ya, topiknya kamu sedang apa. Walaupun kamu melakukan dengan sendiri actingnya itu, tapi saya tahu bahwa kamu tunjukkan di sana dalam cerita bahwa kamu itu sebenarnya sedang apa. Contoh, marah. Bagaimana acting yang marah? Jangan nak, kalau gitu saya marah, kurasa anak-anak saya pun gak akan ada yang mendengarkan kata-kata saya. Tapi bisa dengan marah itu dengan ekspresi yang bagaimana? Tetap juga dengan ekspresi. Tadi kita di vokal berbicara dengan ekspresi. Nah, di sini juga namanya di sini itu ekspresi itu sangat dibutuhkan sekali. Ekspresi marah itu yang bagaimana? Ya kadang-kadang mungkin mata sampai melotot. Janganlah nak. Ada memang yang suara lembut tapi tajam. Bisa dikatakan dia suaranya pelan ya, tapi sadis. Apa namanya ya? Tidak begitu kencang suaranya, kuat, tapi bisa dipahami bahwa memang itu menggigit. Itu dikatakan ya. Pedas ya. Suaranya pelan, kecil volumenya, tapi menggigit, menusuk misalnya. Nah, sering orang mengatakan seperti itu. Kamu juga mungkin begitu. Nah, itu nanti kamu praktekkan. Atau kamu pas lagi sedang galau. Ya kan kalau udah kelas 2 SMA kan? Galau di mana? Galau tidak harus karena galau dengan pacar. Tapi bisa saja. Gak usah malu. Misalnya udah janjian malam minggu. Kemarin ya, ini kan hari Senin. Kemarin malam minggu pacarnya udah janji yang
kita nanti ketemu di sana ya. Oh, dengan semangat ya. Saya juga begitu dulu waktu masih seperti kamu. Oh, semangat. Sebelum malam minggu itu menggebu-gebu, aduh lama kali lah ini malam minggunya ini, biar jumpa dengan siapa, bebek ya, bebeknya namanya. Nah, ketika di tempat waktu perjanjian, tepat waktu ya, apa waktunya perjanjian itu, terus kita ke sana, di mana di tempatnya sudah disebutkan, misalnya tadi taman bunga atau di mana aja lah. Ternyata pasangan kamu itu, pacar kamu itu tak kunjung tiba dan tidak memberitahukan kenapa dia tidak datang. Kasih alasan kayak kan. Nah, terus mimik kamu atau ekspresi kamu bagaimana? Apakah kamu senang? Ore, pacar saya tidak jadi datang. Nah, mungkin stres kali ya. Atau mungkin kamu sedih, menunjukkan kesedihan itu misalnya. Nah, gak usah saya jelaskan semuanya, nanti jadi kau copy. Jadi nggak ada lagi hasil kreasi kamu lah. Kau tunjukkan yang marah, yang galau, yang lagi kesal mamanya janji mau beli jam tangan, beli segala macam, nggak jadi. Nah, pasti kesal kan, walaupun mungkin dengan alasan yang bisa masuk akal, tapi otomatis yang kita sudah kita harapkan tahunya jadi nggak terlaksana kita harapkan, tapi nggak jadi. Nah, pasti kita kesal. Nah, itu nanti coba ya dibuat sinopsisnya apa ya, coba buat ceritanya lah, cerita waktu saat begini saya kesal karena begini, karena pacar saya, atau karena saya tidak dibeli baju, atau karena saya tugas dari guru-guru terlalu banyak misalnya. Nah, apa aja, tidak usah takut, tuangkan semua apa yang ada di otak kamu itu ya, unek-uneknya itu tuangkan di situ. Durasi, saya rasa kalau udah teater atau acting tunggal itu udah bisa cukup ya, minimal 1 menit, antara 1 dengan 2 menit sudah panjang itu. Udah bisa kau jungkir balik nanti tak apa yang kau lakukan. Nah itu tugas itu nanti akan saya tunggu ya nak. Nah, coba kamu pahami dulu dengan tadi yang ibu jelaskan dari awal tadi. Nah, untuk ini yang tugas kita ini kamu pahami dulu. Oke, untuk minggu ini tugasnya menyelesaikan tugas-tugas yang sudah lewat dulu ya. Saya sarankan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah lewat dulu. Nah, ini kita mulai tugas minggu depan lah, ini baru dijejaki, baru dikerjakan. Berarti 2 minggu berikutnya ya baru harus hitung tanggalnya dulu. Ini tanggal berapa hari ini? Kemudian minggu depan tanggal berapa? Minggu depannya lagi terakhir ya. Hari kita pertemuan hari Senin, berarti paling lama hari Sabtu lah, jangan hari Minggu. Paling lama hari Sabtu 2 minggu yang akan datang. Ini tugas acting, drama atau teater tunggal sudah harus sampai ke saya lewat classroom. Nah, perlu saya ingatkan, kalau memang kamu tidak bisa dari classroom, kalau memang tidak bisa, jujur ya nak, jujur. Kalau kamu bisa, kau bilang tidak bisa, nanti hati-hati loh, kamu berdosa. Kalau memang tidak bisa, jangan sampai tugas kamu tidak sampai. Kasih tahu ke saya, japri saya, Bu, nggak bisa dari classroom, saya kirim lewat WA ya Bu, tapi jangan semua meledak nanti HP saya. Nah, udah? Nah, sampai di situ, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tolong dijapri. Dan dijapri, kita jumpa lagi minggu depan. Gak usah ada jom dulu, gak usah. Di absennya nanti dari tugas lah, dari classroom. Absen untuk hari ini dari classroom ya nak. Jangan ada pula yang absen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.